Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmatak waghfir alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat-sahabat, kawan-kawan dari uh, FISIP Universitas Andalas ya. Pagi menjelang siang hari ini saya diberi amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi Islamisasi ilmu pengetahuan. Sesungguhnya materi ini, Islamisasi ilmu pengetahuan, itu materi yang bahasanya cukup panjang dan mendalam. Dalam waktu yang singkat ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang pokok, isu-isu yang sangat mendasar dari Islamisasi ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari waktu yang sedikit, dari paparan kuliah yang singkat ini, sehingga paling tidak targetnya adalah kita bisa mengenal. Pengenalan terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, sebagai sebuah kajian pengenalan, tentu ini adalah kajian yang sesungguhnya perlu ada pendalaman berikutnya, perlu ada kajian-kajian lanjutan. Oleh sebab itu, eh, saya akan menyampaikan beberapa hal yang umum dulu, kemudian mungkin kita akan sedikit pendalaman ya. Yang pertama, bahwasanya dari segi istilah, istilah atau terminologi Islamisasi ilmu pengetahuan. Istilah ini dari siapa dan kapan? Istilah ini pertama kali disampaikan dalam sebuah forum ilmiah oleh seorang ilmuwan dari Malaysia, Profesor Sayyid Muhammad Naqib Alatos. Ketika itu beliau menyampaikan konferensi internasional tentang pendidikan Islam pada tahun 1976 di kota Mekah. Prof. Alatas menyampaikan tentang persoalan yang dihadapi umat Muslim di zaman modern. Salah satu problem utama dan problem besar dari kaum muslimin pada zaman modern itu adalah problem keilmuan. Yang mana kemudian Prof. Alatas menjelaskan bahwa solusinya adalah membangun kembali institusi pendidikan yang sesuai dengan pemahaman-pemahaman para cendekiawan, sarjana-sarjana muslim terdahulu. Bukan sebuah institusi atau konsep pendidikan yang mengikut atau menggunakan kerangka berpikir peradaban barat. Maka istilah sesungguhnya yang disampaikan oleh Prof. Alatas tentang Islamisasi ilmu itu adalah the Islamization of contemporary knowledge. Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, di situ ada istilah kontemporer yang maknanya adalah modern. Maknanya adalah saat ini. Beliau bicara tentang problem ilmu pada zaman modern. Nah, persoalan apa yang dihadapi umat Islam tentang ilmu pengetahuan modern ini? Problem yang dihadapi kaum muslimin ya tentang ilmu pengetahuan di era kontemporer di zaman modern ini adalah ilmu telah menjadi hegemoni pemikiran dari peradaban barat. Ilmu telah menjadi satu kerangka berpikir berdasarkan pandangan hidup peradaban barat. Nah, pertanyaannya adalah
bagaimana kerangka berpikir peradaban barat tentang ilmu pengetahuan. Ini persoalan yang sangat serius. Ini persoalan sangat besar, ya. Maka beliau itu menulis buku Islamisasi Islam and Secularism. Islam dan sekularisme. Ya. Apa itu Islam dan sekularisme? Beliau menjelaskan tentang problem sekularisme. Ya. Sekularisme telah menjadi program falsafah peradaban barat. Ya. Untuk menghadapi jawaban terhadap sekularisasi, ya, termasuklah tersekularisasi ilmu, adalah Islamisasi. Maka Islam dan sekularisme itu maknanya Islamisasi itu sebagai jawaban terhadap sekularisasi. Maka di sini kita harus memahami, kita perlu ada pemahaman dasar, pemahaman sebelumnya tentang sekularisasi ilmu ini. Ya. Sejak peradaban barat itu bangkit pada abad 17-18. Bangkit dari kegelapan menuju era ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan. Barat membawa satu pandangan yang mana pandangan itu memisahkan antara kehidupan dengan agama. Memisahkan nilai-nilai kehidupan dengan nilai agama. Itulah sekularisasi. Ya. Ketika berbicara tentang ilmu, maka sains itu tidak ada hubungan dengan agama. Ketika bicara sains, maka teologi itu tidak ada nilainya di dalamnya. Bahkan teologi tidak masuk dikategorikan dalam kategori ilmu atau sains. Nah, itulah landasan, ya, atau dasar daripada Prof. Alatas melakukan gagasan, menyampaikan gagasan tentang pentingnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Hari ini kita tidak bisa lepas dari kerangka hegemoni ilmu pengetahuan peradaban barat. Ketika kita bicara ilmu di tingkat perguruan tinggi, maka kita pasti akan bertemu. Maka kita pasti akan berbicara, akan membaca tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan barat. Oleh sebab itu, kaum muslimin harus berpikir kritis di sini. Tidak semua yang berasal dari barat itu adalah negatif atau kita tolak atau kita buang. Ada unsur-unsur dari barat yang kita terima, ada unsur-unsur dasar yang harus kita tolak karena kita sebagai orang muslim yang berpandangan hidup Islam. Sebagaimana juga telah dilakukan oleh para ulama-ulama kita pada abad 5 Hijriah, pada abad 4 Hijriah, 6 Hijriah. Ketika abad 5 Hijriah, kita temukan ada Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof. Imam Al-Ghazali dalam kitab itu menjawab pemikiran-pemikiran falsafah yang rancu, yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Tapi Imam Al-Ghazali tidak semua, ya, ia kritik. Pemikiran falsafah tidak semua ia tolak dalam Tahawud Falasifah. Dalam Tahawud Falasifah ada 20 persoalan yang menurut Imam Al-Ghazali harus dibaca dengan kritis tentang filsafat Yunani itu.
Jadi kata Imam Al-Ghazali ada 20 masalah dari filsafat Yunani. 17 masalah itu mengakibatkan jatuh kepada bid'ah, dan 3 persoalan menyebabkan seorang itu jatuh kepada kekufuran. Jadi ada 3 persoalan yang harus betul-betul ditolak oleh kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin tidak mungkin menerima 3 persoalan falsafah ini. Seperti Qidamul Alam, seperti pemikiran bahwa alam ini kekal. Ini pemikiran para ahli falsafah yang nggak mungkin kita sebagai orang Islam menerima, karena yang kekal itu yang qadim hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk, adalah tidak kekal. Kemudian persoalan kedua adalah bahwasanya Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang juz'iyat. Allah hanya mengetahui perkara-perkara yang kuliat. Allah tidak tahu perkara-perkara yang juz'iyat. Kuliat itu universal. Perkara juz'iyat itu perkara-perkara kecil. Jadi kalau ada persoalan-persoalan, ada fenomena alam ini, ya, aktivitas manusia itu adalah juz'iyat. Allah tidak mengetahuinya. Allah hanya tahu yang umum saja. Dia tahu yang kecil. Ini juga bertentangan dengan akidah Islam, ya, bertentangan dengan akidah Islam. Para ahli falsafah juga meyakini bahwasanya hari kebangkitan itu tidak ada. Mereka menolak yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana jasad dan ruh manusia itu menyatu kembali. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang dikritik oleh para ulama, khususnya Imam Al-Ghazali dalam Tahawud Falasifah. Tetapi, kata Imam Al-Ghazali, ada persoalan dalam falsafah yang mana kita mau nggak mau harus menerima. Artinya, tidak bisa ditolak itu. Ada persoalan tidak mungkin bagi umat Islam untuk menolaknya. Ada perkara-perkara seperti ilmu matematika, ilmu kedokteran. Karena matematika kedokteran itu dulu adalah ilmu falsafah. Dokter itu filosof. Ya. Kemudian ahli matematika juga adalah seorang filosof. Dan dulu para saintis itu disebut filosof. Karena sains itu adalah falsafah yang mana makna itu sudah sekarang tidak kita pakai, ya. Jadi tahafutul falasifah maknanya adalah kerancuan para ahli ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan sekarang ini, kata Prof. Alatas, sekarang ini pun persoalan hampir sama yang dihadapi umat Islam pada zaman Imam Al-Ghazali. Bahkan sekarang ini persoalannya lebih berat, lebih rumit daripada pada masa abad kelima, pada masa yang dihadapi oleh Imam Al-Ghazali. Sehingga membutuhkan usaha yang besar, usaha yang kuat, kesadaran yang tinggi dari umat Islam. Tidak banyak umat Islam sekarang ini yang memiliki kesadaran tinggi terhadap adanya persoalan besar ini. Bahwa ada persoalan sekularisasi ilmu pengetahuan, ya. Barangkali di kalangan kita, sebagian di kalangan kita, khususnya para aktivis, hanya menyadari bahwa sekularisasi itu berlaku dalam bidang politik. Fasluddin wa daulah, memisahkan antara agama dengan negara. Sebetulnya sekularisasi itu terjadi dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Dan justru sekularisasi ilmu ini adalah persoalan sekularisasi yang lebih serius.
daripada sekularisasi dalam bidang politik. Karena berlakunya sekularisasi politik itu tidak lain sesungguhnya bersumber dari ilmu yang tersekulerkan. Ketika ilmu itu menjadi sekuler, maka pemikiran kita menjadi sekuler, perilaku kita menjadi sekuler. Ya. Perilaku keilmuan kita, perilaku dalam bermasyarakat, perilaku dalam bernegara kita tidak jadi sekuler. Nah, jadi sering ada pertanyaan ketika ada gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, apanya yang diislamkan? Bukan mengislamkan subjek, ya. Subjek itu apa? Ada matematika, ada kimia, ada politik, ya, ada ekonomi. Ketika dikatakan islamisasi ilmu ekonomi, itu maknanya islamisasi epistemologi. Karena sesungguhnya yang harus diislamkan itu pikiran, aspek pemikiran yang diislamkan. Jadi epistemologi, pandangan hidup, itu yang diislamkan. Jadi islamisasi ini menyentuh pada aspek filsafat ilmu atau epistemologi. Tidak menyentuh pada subjek luarnya. Ya, jadi apa yang diislamkan? Pemikiran, pandangan hidup, epistemologi. Jadi falsafah ilmu tentang ekonomi, falsafah ilmu tentang sosiologi, falsafah ilmu tentang politik. Ya, ketika bicara falsafah ilmu, maka ini bicara pemikiran. Itulah yang diislamkan. Karena sekularisasi itu berlaku pada level pemikiran, level ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu. Ya, jadi sekali lagi memang tidak banyak sarjana muslim modern kontemporer menyadari betapa ini adalah persoalan besar umat Islam. Kalau kita mau bangkit, kita mau maju, ya, persoalan ini harus kita selesaikan. Ini termasuk persoalan luar. Ada persoalan dalaman, persoalan internal umat Islam, ya, yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita selesaikan, kita beri perhatian, ya. Jadi karena sekularisasi ini mempengaruhi tindakan kaum muslimin, mempengaruhi aktivitas ilmu pengetahuan kita. Di perilaku pemikiran kita dalam ilmu pengetahuan yang sampai tidak bisa lepas dari kerangka berpikir peradaban sekuler barat itu. Ini persoalan serius. Sehingga apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pemikiran umat Islam di zaman modern ini, di zaman kontemporer ini, persoalan yang berasal dari peradaban barat ini yang namanya sekularisme, di mana sekularisme ini adalah satu bentuk pandangan hidup peradaban barat. Barat itu sejak abad modern itu menyingkirkan agama, menempatkan agama sebagai sesuatu yang tidak penting. Agama kemudian diganti dengan sains. Agama diganti dengan ilmu pengetahuan. Terjadilah sekularisasi itu. Dan itu adalah bencana bagi semua agama. Tidak hanya berlaku dalam diri umat Islam. Justru agama yang kena dampak pertama kali terhadap proyek sekularisasi itu adalah agama Kristen. Agama yang dianuti oleh masyarakat barat. Agama Kristen sekarang ini agama yang tersekulerkan. Agama yang mau nggak mau itu mengikuti alur pemikiran sekularisasi. Maka agama Kristen kemudian
mengalami banyak perubahan-perubahan dari aspek yang sangat mendasar, ya, dari aspek-aspek yang fundamental itu terjadi. Barat tidak terlalu menganggap agama sebagai sebuah benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Itulah sekularisasi dan itu adalah bencana bagi umat manusia. Sekularisme ini atau sekularisasi menyebabkan the confusion of knowledge. Apa itu confusion of knowledge? Kebingungan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tidak membawa kepada kepastian, keyakinan. Karena dasar dari pendekatan ilmu pengetahuan dalam sekularisme itu adalah keraguan-raguan. Confusion of knowledge menyebabkan the corruption of knowledge. Corruption of knowledge itu adalah kerusakan ilmu. Ilmu menjadi rusak. Ilmu yang asalnya itu dalam pandangan Islam menyampaikan seseorang manusia kepada pengenalan kepada Tuhannya, tetapi ilmu yang tersekulerkan justru mengantarkan manusia untuk menolak Tuhan, untuk ingkar kepada Tuhan, bukan mengenal kepada Tuhan. Jadi dengan sekularisasi ilmu ini menjadi fitnah akhir zaman. Fitnah yang sangat besar ini, fitnah yang sangat serius. Orang kemudian bertambah ilmunya yang sekuler itu, yang dibungkus dengan kerangka berpikir sekuler, bertambah ilmunya, makin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin tidak dekat dengan petunjuk Allah. Nah, ini apakah sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man izdada ilman, walam yazdad hudan, walam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah petunjuknya, maka dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekularisasi itu memisahkan ilmu dengan agama. Jadi nggak ada nilai-nilai ketuhanan dalam sekularisasi ilmu. Ya. Maka akibat dari kerusakan ilmu itu adalah the loss of adab. Kehilangan adab. Adab itu apa? Pengakuan dan pengenalan bahwasanya sesuatu itu berada pada tempatnya. Bahwa realitas itu sudah ada tempat. Realitas alam itu ada kedudukannya, manusia ada kedudukannya. Ya. Semua benda-benda ini ada kedudukannya. Ilmu ada kedudukannya. Ya, ada tingkatannya ilmu. Kita contohkan ilmu misalnya. Ilmu itu ada tempat, ada kedudukan, ada posisi. Maka para ulama menyebut marotibul ilm. Ada kedudukan ilmu, ada marotibnya, ada levelnya. Ilmu ada levelnya. Tapi karena gempuran sekularisasi ilmu, jadi tidak ada ilmu itu yang tinggi, ilmu yang rendah. Ilmu itu semuanya adalah setara. Itu loss of adab. Loss of adab terhadap ilmu. Kemudian loss of adab itu adalah dalam konteks pemikiran Islam, pemikiran sekularisme ini menghantarkan pemikiran manusia kepada paham atau konsep penyamarataan manusia. Bahwa anti otoritas. Ulama itu tidak ada kedudukannya. Ulama itu sama kedudukannya dengan manusia biasa, manusia awam. Awam dan ulama itu sama kedudukannya. Ini the loss of adab. Jadi tanda-tanda seseorang itu loss of adab itu tidak bisa membedakan antara ulama dengan awam, atau berlaku tidak beradab kepada ulama. Ya, inilah akibat berikutnya adalah false of leader, lahirnya pemimpin-pemimpin palsu.
Pemimpin di sini bukan hanya pemimpin politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam bidang yang lain. Ya, termasuk adalah pemimpin dalam ilmu pengetahuan. Kita orang Islam punya pemimpin. Siapa pemimpin kita? Adalah ulama. Ulama itu adalah pemimpin dalam ilmu pengetahuan. Setiap cabang ilmu dalam Islam ada pemimpinnya, yang disebut imam, gitu ya. Pemimpin ilmu dalam fikih itu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin ilmu dalam bidang fikih. Dalam tafsir ada pemimpinnya. Ada Ibnu Katsir, ada As-Suyuti, ada Al-Qurtubi, ada Ibnu Abbas, dan seterusnya. Dalam hadis, kita kenal Imam Bukhari itu dengan julukan apa? Imam Bukhari punya gelar, ya, Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Luar biasa jabatan dari Imam Bukhari. Amirul Mukminin dalam bidang fi ilmil hadis. Amirul Mukminin, seorang Amirul Mukminin itu kan seorang pemimpin tinggi dalam ilmu hadis. Itu Imam Bukhari. Itu adalah the leader of knowledge, the leader of hadis, the leader of tafsir, the leader of fikih, dan seterusnya. Tapi akibat sekularisasi ini, semua ditiadakan, bahwa Imam Bukhari sama dengan kedudukan dengan kita. Imam Syafi'i sama dengan kita. Ya. Itu the loss of adab. Lalu kemudian akibatnya adalah muncul pemimpin-pemimpin yang tidak layak menjadi pemimpin. Orang bodoh diangkat menjadi pemimpin. Orang yang anti syariah diangkat menjadi seorang pemimpin dalam ilmu syariah. Orang yang anti Al-Quran diangkat sebagai orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Ini namanya the false of leader. Nasir Hamid Abu Zaid, seorang pemikir liberal dari Arab itu, dari Mesir, itu mencela Imam Syafi'i, ya, bahwasanya dikatakan oleh Nasir Hamid Abu Zaid, Imam Syafi'i itu penyebab kebuntuan pemikiran umat Islam. Nah, ini kan tuduhan serius. Tuduhan nggak main-main ini. Imam Syafi'i itu pemimpin besar dalam fikih. Dianggap, dituduh penyebab tertutupnya pemikiran umat Islam. Umat Islam jadi tertutup gara-gara Syafi'i. Itu kata Nasir Hamid Abu Zaid. Ini persoalan serius, ya. Orang yang seperti ini kemudian diangkat sebagai ilmuwan, sebagai orang hebat, seorang ahli ilmu, seorang yang luar biasa ahli Al-Quran, layak untuk menafsirkan Al-Quran. Ini the false of leader. Ini semua akibat dari sekularisasi ilmu. Ini bukan persoalan biasa, ini persoalan sangat serius di akhir zaman. Ini fitnah yang sangat besar. Tidak banyak orang yang memiliki kesadaran tinggi. Lalu orang yang punya kesadaran tinggi tidak banyak yang serius untuk memecahkan masalah ini. Karena harus ada kemampuan, harus ada usaha dan sebagainya. Semua ini adalah akibat dari sekularisme sebagai program falsafah Barat yang mengubah pandangan alam atau pandangan hidup, mengubah pandangan hidup umat Islam, ya. Bagaimana pandangan Barat yang sekuler itu? Yang harus di sini, pandangan Barat sekuler ini sudah mempengaruhi umat Islam melalui pendidikan, melalui perguruan tinggi, melalui ilmu pengetahuan. Banyak umat Islam nggak sadar akan hal ini.
banyak umat Islam gagal paham terhadap Barat itu. Ya. Pandangan hidup Barat yang sekuler itu, yang mempengaruhi umat Islam melalui pendidikan, melalui perguruan tinggi, ilmu pengetahuan, itu adalah pandangan-pandangan yang asasnya rasionalisme. Ya. Apa itu rasionalisme? Bahwasanya sumber satu-satunya kebenaran ilmu itu adalah rasio. Pandangan Barat sekuler itu menolak kebenaran dalam kitab suci. Kalaupun mereka menerima kebenaran dalam kitab suci, maka itu dianggap kebenaran yang sifatnya tidak tinggi nilainya. Justru kebenaran yang nilainya tinggi adalah kebenaran berdasarkan rasio manusia. Kebenaran berdasarkan rasio ini menyebabkan confuse. Sebab apa? Rasio manusia itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Maka pandangan sekuler itu menerima ada banyak macam kebenaran. Ada banyak macam kebenaran. Nah, Islam itu kebenaran itu ada kaedahnya, sudah ada bersifat tanzili. Ya kan? Kebenaran al-haq itu bersifat tanzili, itu bersifat datangnya langsung dari Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disampaikan kepada para sahabat, sampaikan kepada tabiin, tabiut tabiin. Ya, mereka menolak kebenaran yang berasal dari agama karena lahirnya sekularisasi itu adalah memang melawan agama. Barat itu ketika abad ke-18, ketika sampai pada abad pencerahan, Barat itu membuang agama. Sebagaimana saya singgung tadi, menolak agama. Agama itu bukan bagian dari pandangan hidup orang Barat. Banyak orang-orang yang kemudian dari kalangan cendekiawannya, dari kalangan ilmuannya jadi sekuler. Ya. Nah, kemudian inilah sesungguhnya yang harus kita seriusi persoalan yang demikian itu harus. Dan ini efeknya sangat banyak. Ini yang kita bahas itu adalah persoalan pokoknya. Isu pokok. Nah, isu pokok ini akan melahirkan banyak pemikiran, Ya. Jadi ini menjadi cabang-cabang yang sangat banyak isunya. Kalau kita bicara sekarang ini ya, ini sesungguhnya muaranya dari sini. Ada isu LGBT misalnya, kesetaraan gender. Ada isu child free yang beberapa waktu yang lalu ramai ya di media Indonesia. Sesungguhnya kalau kita mau mendalam, berpikir serius mendalam, inilah sebab dasarnya ada di sini. Kenapa terjadi lahir pemikiran-pemikiran? Ini adalah the greatest challenge. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Is the challenge of knowledge. Tantangan ilmu pengetahuan ini tantangan yang sangat serius. Indeed not as again ignorance. Tentu itu bukan maknanya adalah tantangan ilmu itu bukan maknanya adalah melawan kebodohan, bukan. But knowledge as confused and disseminated throughout the world by Western civilization. Jadi makna dari apa sih? Ketika bicara tantangan kita adalah ilmu pengetahuan. Maknanya bukan orang nggak bisa membaca, orang buta huruf, bukan begitu. Orang nggak ngerti ini, orang bodoh itu kan kurang pengertian, kurang pahamnya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, orang bodoh tinggal ditambah pemahamannya, jadi nggak bodoh. Tapi yang dimaksud oleh Prof. Alatas di sini kebodohan bukan kebodohan kurang ilmu.
Tapi yang dimaksud adalah kebodohan adalah kesalahan dalam bidang ilmu. Ini lebih serius. Masih mending ya bodoh dalam ilmu, dalam arti kurang ilmu. Tapi ilmu yang kurang ini sudah benar. Ilmunya minimalis, tapi yang minimalis ini benar. Daripada bodoh yang maknanya adalah salah ilmu. Ilmunya numpuk, tapi salah semua. Ini lebih membahayakan. Itulah jahil al-murakkab. Jahilun murakkab. Kebodohan yang bertingkat-tingkat. Jadi yang dimaksud tantangan ilmu bukan kurangnya ilmu di sini, tapi ilmu yang sudah ada ini ilmu, tapi dimasuki oleh unsur-unsur pandangan hidup barat. Dimasuki unsur sekularisme, dimasuki unsur relativisme. Kebenaran itu relatif. Dimasuki unsur memisahkan agama dengan ilmu. Jadi yang dimaksud adalah knowledge whose nature has become problematic. Ilmu itu menjadi problematik, bermasalah. Ilmu menjadi bermasalah karena it has lost its true purpose due to being unjustly conceived and has brought about chaos in man's life. Karena ilmu yang sudah dimasuki oleh pandangan hidup barat ini itu mengubah, membingungkan manusia, kehidupan manusia. Mengubah hidup manusia. Ya, mengubah hidup manusia. Nah, jadi ilmu yang seperti apa dari barat itu yang menyebabkan problematik di kalangan umat Islam. Ya. Intinya adalah persoalan pada epistemologi. Apa itu epistemologi? Epistemologi ilmu yang mempelajari sumber dan cara memperoleh ilmu. Jadi yang bermasalah dari barat, ilmu dari barat itu sumbernya itu salah, cara memperoleh ilmunya juga salah. Ya, sebentar, mohon maaf, saya skip dulu ya, mohon maaf, mohon izin. Jadi apa persoalan dari sekularisasi ilmu barat itu yang harus diislamkan? Jadi dari sumber ilmu dan cara memperoleh ilmu itu yang bermasalah dari peradaban barat. Jadi sumber ilmu mereka hanya berasaskan kepada rasio atau pengalaman panca indera. Jadi kalau sudah ilmu itu berdasarkan akal, berdasarkan pengalaman panca indera, maka ini adalah ilmu, maka ini adalah kebenaran. Dalam pandangan Islam tidak. Dalam pandangan Islam sumber ilmu ada akal, ada panca indera, ada khabar yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kekurangan dari ilmu yang sekuler ini? Ilmu yang sekuler itu kurangnya apa? Yaitu tidak mengakui wahyu atau agama sebagai sumber kebenaran. Atau bahkan intuisi sebagai sumber kebenaran. Inilah yang harus diislamkan. Jadi yang ketika melakukan islamisasi, jadi islamisasi itu pada aspek epistemologi. Yang diislamkan adalah sumber ilmunya. Ya, jadi akal bukan satu-satunya sumber kebenaran, tapi itu salah satu. Panca indera bukan satu-satunya, tapi salah satu. Ya, jadi kita menambah wahyu sebagai sumber ilmu, itulah mengislamkan. Ya kan, itu cara mengislamkan seperti itu. Jadi ini pemikiran-pemikiran sejak lama, yaitu pemikiran dari René Descartes. Ya, René Descartes ini alirannya rasionalisme. Dia menolak panca indera sebagai sumber kebenaran bahkan. Jadi René Descartes ini seorang ahli matematika lah, ya, yang kemudian dia mengatakan bahwa cogito ergo sum, ya, aku ada karena aku berpikir. Itu maknanya adalah
akal manusia itu sumber kebenaran, ya. Dan ini menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan Barat. Ada John Locke, ada David Hume. Ini saling kritik mereka, ya. Lalu ada Immanuel Kant, dan sampai sekarang pun itu terus. Jadi ilmu dalam peradaban Barat itu ilmu yang apa istilahnya, kaedahnya tidak tetap. Ya, kalau kita dalam Islam kaedahnya tetap. Objek ilmunya yang berubah, tapi kaedahnya tetap. Sehingga kebenaran itu menjadi kebenaran yang tetap. Jadi cara memperoleh ilmu juga salah. Orang sekuler itu cara memperoleh ilmunya tidak melalui agama. Agama tidak dianggap sebagai ilmu. Ini persoalan serius, ya kan? Jadi mereka menolak wahyu sebagai sumber ilmu, menyingkirkan agama. Justru pendekatan ilmunya itu adalah pendekatan keraguan-raguan, ya. Jadi harus ragu-ragu dulu, baru itu adalah ilmiah. Yang namanya ilmiah itu ragu-ragu, syak. Nah, keraguan-raguan ini menyebabkan penisbian nilai. Apa penisbian nilai itu? Relativis menilai bahwa tidak ada nilai baik dan nilai yang benar. Ya. Tidak ada nilai baik, tidak ada nilai buruk, tidak ada salah, tidak ada benar. Benar semua. Ya. Inilah yang menyebabkan Barat itu, ilmu dalam peradaban Barat itu kering dalam aspek nilainya. Kering dari nilai-nilai ilmu. Terus berubah dan tidak tetap. Barat itu tidak pernah tetap, terus berubah. Kalau Islam itu tetap, ya, kaedahnya tetap. Ya. Nah, kata Prof. Naqib Alatas, persoalan tersebut yang demikian ini persoalan bukan persoalan biasa, ini tantangan yang sangat besar yang dihadapi kaum muslimin, ya, yaitu ilmu pengetahuan modern yang tidak netral. Jadi tidak netral itu apa? Dipengaruhi oleh sekulerisme Barat. Dipengaruhi oleh sekulerisme Barat. Jadi inilah yang harus diatasi oleh kaum muslimin yang tidak netral, masuk ke dalam pikiran manusia, budaya manusia, filsafat manusia. Ya, jadi ilmu pengetahuan modern harus diislamkan. Nah, pertanyaannya adalah kemudian, ya sebetulnya ini kita singkatlah ya, kita terbatas waktu. Kita sampai jam berapa ini, saudara moderator? Setengah 12 ya, 30 menit lagi. Sampai jam berapa? Halo? Oh, moderatornya mana? Iya, iya Ustaz. Halo? Suara saya bisa didengar nggak dari tadi? Bisa Ustaz, bisa. Oke, kita sampai jam berapa? Setengah 12. Iya, setengah 12 Ustaz. Oke, kalau ada pertanyaan dari teman-teman bolehlah langsung ditulis dalam kolom chat ya. Sembari saya menjelaskan, kalau ada sesuatu isu atau yang menjadi pertanyaan dari teman-teman, itu silakan langsung. Karena ini sebetulnya saya menyingkat ini ya. Ada beberapa penjelasan-penjelasan yang saya singkat ya. Kita sampai pada bagaimana cara ya, cara mengislamkan. Ketika ilmu itu sekuler, lalu bagaimana cara mengislamkan ilmu sekuler itu? Lalu apa yang diislamkan? Itu sering menjadi pertanyaan. Ini dan sampai sekarang menjadi diskusi dan banyak salah paham ini. Cara mengislamkan, apa yang diislamkan, banyak yang salah paham. Sains kok diislamkan gitu? Bagaimana mengislamkan sains? Bagaimana mengislamkan kedokteran gitu? Bagaimana mengislamkan ilmu politik ya? Ilmu kimia kok diislamkan? Nah, itu bagaimana caranya? Banyak yang salah paham. Sekali lagi ketika dikatakan mengislamkan kedokteran,
Yaitu bukan mengislamkan cara praktek dokter, bukan. Sama sekali tidak sampai itu. Itu terlalu dasar banget. Islamisasi itu persoalan mendasar, ya. Persoalan mendasar. Islamisasi itu persoalan yang filosofis. Jadi yang diislamkan itu falsafahnya. Maka nggak terlihat. Gitu. Coba kita pahami pelan-pelan di sini, ya. Apa yang diislamkan? Islamisasi ilmu adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur, dan kemudian dari belenggu faham sekuler. Nah ini, kita konteksnya sedang bicara apa? Bicara islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, saya mengambil tema islamisasi ilmu pengetahuan. Ketika bicara islamisasi ilmu pengetahuan, maka kita bicara bahwasanya ilmu harus dibebaskan dari paham sekuler. Jadi paham sekuler kita keluarkan. Dari mana? Dari pikiran. Dari filsafat ilmunya. Filsafat ilmu ada unsur sekuler, kita hilangkan. Kerangka berpikir ada nilai sekuler, ada nilai sekulernya. Kita hilangkan, kita lepaskan. Ya. Jadi ini pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri dan jiwa manusia. Jadi islamisasi itu suatu proses menuju bentuk asalnya. Kita mengembalikan, ketika kata Prof. Altas, islamisasi ilmu pengetahuan itu mengembalikan ilmu pada fitrahnya. Jadi gara-gara gempuran sekularisasi ini, ilmu itu keluar dari fitrahnya. Apa fitrah ilmu itu? Fitrah ilmu itu mengenalkan kepada Tuhan. Karena saya singgung tadi. Ilmu sekuler justru menjauhkan dari Tuhan. Menjauhkan dari agama. Karena sifat sekuler itu anti agama. Anti Tuhan. Ya. Anti Tuhan. Jadi kenapa Barat itu sekarang banyak orang tidak beragama, ya? Banyak sekuler, banyak ateis di sana. Agama jadi gak laku. Agama hanya simbolis belaka. Orang beragama ketika menikah saja, habis itu sudah ateis. Itu Barat sekarang itu demikian. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena ini gempuran yang sudah berabad-abad lamanya menjadi pemikiran, kerangka berpikir manusia Barat sama sekarang. Nah ini diimpor kemudian dikenalkan ke dunia Islam melalui sejak zaman penjajahan atau pasca kolonial. Apa yang terjadi pasca kolonial, pasca penjajahan? Penjajahan atau kolonialisme itu selesai, bukan berarti persoalan umat Islam itu selesai. Justru kolonialisme itu meninggalkan jejak-jejak yang tidak terlihat. Jejak-jejak yang pengaruhnya bisa kita rasakan sampai sekarang, tapi mungkin kasat mata kita tidak bisa melihat. Pasca kolonial, kaum muslimin menghadapi persoalan baru. Ya, persoalan barunya apa? Dunia Islam, baik di dunia Arab atau di dunia Timur, kaum muslimin di Arab atau muslimin di Timur atau di Barat, menghadapi apa yang disebut hegemoni ilmu pengetahuan Barat. Ya. Sekularisasi ilmu. Ini sekularisasi itu pasca kolonial, termasuk isu pasca kolonial. Nah, kemudian ada prosesnya islamisasi ilmu. Prosesnya adalah 3. 1, dewesternisasi. 2, integrasi. 3, islamisasi. Proses yang pertama, dewesternisasi itu apa? Kita menganalisis mana persoalan-persoalan yang dipengaruhi oleh sekuler. Unsur-unsur taruhlah misalnya dalam ilmu sosiologi misalnya. Dalam ilmu sosiologi adakah unsur-unsur yang sekuler? Konsep-konsep sekuler. Itu kita isolir. Setelah itu isolir itu yang akan kita buang. Ya. Unsur-unsur ini
yang menjadi problematika ilmu. Baik dalam ilmu alam atau ilmu humaniora sama saja. Jadi ilmu alam, ilmu fisika atau aplikasi harus diislamkan dalam penafsiran-penafsiran atas fakta-fakta atau teori-teori. Teori yang bertentangan dengan nilai Islam itu apa? Itu namanya dewesternisasi. Jadi unsur-unsur western, unsur-unsur ilmu pengetahuan peradaban barat itu kita itu kita buang, ya. Kita buang, ya. Lalu kemudian setelah kita buang, dan ini tentunya membutuhkan waktu. Kita sekarang itu sepertinya masih berkutat pada unsur 1 dan 2, proses 1 dan 2. Kita belum sempurna pada proses islamisasi, kita baru mulai. Karena unsur 1 dan 2 itu pun belum sempurna, ya. Belum sempurna. Lalu kemudian integrasi. Integrasi itu apa? Setelah kita buang unsur-unsur yang berbau barat itu, kita masukkan unsur-unsur penting dari worldview Islam ke dalam sains modern. Inilah integrasi. Masukkan konsep din, pemahaman tentang Tuhan dalam ilmu. Kita dengarkan adzan dulu, ya. Di tempat saya sudah masuk waktu zuhur. Kalau ada pertanyaan langsung bisa ditulis atau melalui moderator. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi mengenai islamisasi ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Baiklah, karena ada satu pertanyaan di kolom chat, saya akan sedikit bacakan. Ya. Afwan Zikri, boleh tolong bacakan? Ana nggak bisa untuk bacakan pertanyaan di kolom chat. Ya, saya baru baca pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan bagus ya dari saudara siapa? Saudara siapa ini? Saya nggak lihat. Zubair, dari saudara Zubair, pertanyaan pertama di kolom chat ini. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi itulah kekurangan kita. Sekarang itu makanya kan ada 3 proses dari islamisasi ilmu itu. Deislamisasi, integrasi, kemudian islamisasi. Jadi pada saat kita mempelajari ilmu-ilmu kontemporer gitu ya, ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu psikologi, kita akan dihadapkan pada literatur yang mana literatur ini di dalamnya ada konsep-konsep barat gitu. Ada konsep-konsep barat. Itulah memang persoalan sekarang ya. Tapi sebetulnya hal ini bisa diselesaikan ketika kita itu sudah bicara, sudah mempelajari Islamic worldview, pandangan Islam. Maka gagasan dari Prof. Alatas selain islamisasi ilmu itu ada pemikiran worldview, ada pemikiran Islamic worldview. Jadi pandangan alam Islam. Karena alat untuk mengislamkan itu adalah the Islamic of worldview. Tidak mungkin seseorang cendekiawan, seorang sarjana itu bisa mengislamkan ilmu pengetahuan kalau worldview-nya itu belum Islam. Ya, jadi bagaimana itu worldview Islam? Nah, ini ada kuliah tersendiri. Ada islamisasi ilmu, ada worldview Islam. Ini kuliah tersendiri. Jadi singkatnya adalah elemen dasar dari worldview Islam itu konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep ilmu, konsep manusia, konsep kehidupan, konsep bahagia. Kalau kita merujuk kepada Prof. Alatas ada 9.
Ada 9 elemen dasar worldview Islam. Yang mana elemen dasar itu ini harus dari pemahaman umat Islam di sini. Sudah masuk kepala. Konsep tentang Tuhan, sudah selesai. Konsep tentang ilmu, konsep tentang manusia, kehidupan, kebahagiaan. Itu sudah ada dalam kepala manusia. Kepala seorang ilmuwan yang mau mengislamkan. Nah, ketika manusia itu, ketika seseorang atau kita itu pandangan hidupnya itu sudah Islam di sini, maka kita membaca apa saja itu akan bisa kritis. Kita bisa menjawab. Kita bisa menjawab. Jadi Profalatus mengislamkan manusianya, mengislamkan pikiran manusia, bukan mengislamkan buku ya. Itu soal lain. Kalau sudah manusia itu sudah Islam pikirannya, akan menghasilkan banyak buku-buku yang berdasarkan worldview Islam begitu. Nah, jadi itu persoalan literatur itu persoalan yang sampai sekarang kita hadapi ya, karena kita prosesnya itu de-Westernisation sebetulnya. Kita kritik dulu, kita mengkritik peradaban Barat dan sebagainya. Oke, itu singkatnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan kedua ini dari saudara Riko ya. Saya ingin bertanya, dalam Islam apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak, Ustadz? Nah, jadi dari penjelasan tadi jelas ya, tidak bebas nilai, tapi syarat nilai. Dalam pandangan Islam syarat nilai, makanya ada Islamisasi itu karena ilmu itu tidak bebas nilai. Makanya kita Islamkan. Nah, Barat itu kita nilai ilmu pengetahuan modern itu kita Islamkan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan modern itu mengandung nilai-nilai sekuler. Jadi dalam ilmu itu ada nilai sekulerismenya. Maka kita harus Islamkan. Jadi tidak bebas nilai, tapi syarat nilai itu dalam Islam. Demikian. Baik Ustaz, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan tadi yang disampaikan oleh saudara mahasiswa tadi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sebagai penutup agenda pada poros kita pada kali ini, dipersilakan bagi Ustadz untuk menyampaikan closing statement sebagai penutup pada kajian kita pada kali ini. Dipersilakan Pak Ustadz. Jadi saya sampaikan bahwasanya Islamisasi ilmu pengetahuan itu satu keniscayaan, satu keharusan yang harus dilakukan oleh cendekiawan Muslim yang hidup di zaman kontemporer, yang hidup di zaman modern ini. Bagaimana kita mengislamkan ilmu? Seorang cendekiawan atau calon cendekiawan Muslim harus mempersiapkan diri. Apa yang harus disiapkan? Kita harus memiliki dua ilmu, dua pengetahuan. Pengetahuan pertama, pengetahuan tentang Barat. Itu pertama. Pengetahuan tentang Barat ini kita harus mempelajari ilmu dalam perspektif pandangan Barat. Tapi kita baca dalam wacana kritis. Yang kedua, kita tidak cukup memahami problematika ilmu peradaban Barat. Sebab kalau kita hanya memahami ilmu dalam peradaban Barat, kita hanya sampai pada dewesternisasi. Padahal ada dua langkah berikutnya, yaitu integrasi dan Islamisasi. Untuk sampai kepada integrasi dan Islamisasi, maka calon sarjana atau calon para sarjana Muslim harus menguasai ilmu Islam, ilmu turas, ilmunya para ulama harus kita pegang. Karena itu adalah alat untuk mengislamkan. Alat mengislamkan itu adalah kita memasukkan unsur-unsur dari elemen dasar pandangan hidup Islam itu ke dalam ilmu pengetahuan. Unsur-unsur itu adalah unsur Islam. Nah, untuk bisa memasukkan unsur Islam itu, apa saja unsur Islam, kita harus tahu turas. Maka pelajari bahasa Inggris untuk memahami problem peradaban Barat, tapi juga jangan lupa pelajari turas para ulama, supaya kita bisa memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Itulah
yang harus menjadi bekal dari para sarjana muslim atau para calon sarjana muslim yang mau mengislamkan ilmu pengetahuan kontemporer. Demikian. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas penyampaian posisi statement tadi. Semoga apa-apa materi yang telah disampaikan oleh Ustaz mendapatkan hikmah bagi kita dan mendapatkan nambah ilmu bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwah fillah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah terasa kita sudah berada di penghujung agenda. Nah, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya sebagai moderator mohon undur diri. Yang benar hanya milik Allah dan salah hanya milik saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Syukran jazakallah khairan Putra. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.